Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menyampaikan pembelajaran tematik 5G, subtema 1, PB 1, 2, dan 3. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan. Misalnya, peristiwa yang membuat kita senang. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalnya, peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, amati gambar-gambar berikut ya. Pada gambar di atas, ada seorang siswa yang mendapat penghargaan. Peristiwa ini, menurut kalian, adalah peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Nah, betul. Peristiwa yang di atas adalah peristiwa menyenangkan. Nah, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Di sini ada seorang anak jatuh dari sepeda. Menurut kalian, ini peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Ya, betul. Peristiwa menyedihkan. Kalian tahu itu gambar apa? Itu gambar cengkih. Nah, cengkih itu formalitas yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena perdagangan rempah-rempah dapat menghasilkan keuntungan yang berlimpah bagi yang dapat menguasainya. Dan apa hubungannya rempah-rempah dan penjajahan Indonesia? Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi, sehingga bangsa Eropa datang untuk menguasai dan menjajah Indonesia sebagai negara penghasil rempah-rempah. Tahukah kalian hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia? Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Selanjutnya akan belajar peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Nah, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sangatlah mahal. Harga rempah-rempah semahal harga emas loh. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama
atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khususnya adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya oleh bangsa Portugis. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Nah, dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Nah, yang tadi adalah faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra ya. Kedatangan bangsa barat. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangannya yaitu 1511. Tempatnya di Malaka. Tujuannya itu ingin menguasai dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Nah, kedatangan Spanyol itu sama ya, hanya saja mereka datangnya beda tahun. Mereka datang pada tahun 1521, tempatnya di Tidore, Maluku. Tujuannya juga ingin menguasai Nusantara dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangannya itu 1556, tempatnya di daerah Banten. Tujuannya ingin menguasai Nusantara dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Selanjutnya kita akan mempelajari benda-benda digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, padat. Salah satu wujud benda padat adalah kamu dapat memegangnya dan dapat memindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Yang kedua, cair. Wujud benda cair itu biasanya berada dalam sebuah wadah, seperti di baskom atau gelas. Ketika benda cair itu dipindahkan, akan mengikuti wadahnya. Jika berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Yang ketiga, gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dalam tubuhnya saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Alhamdulillah, pelajaran tematik hari ini sudah selesai. Nah, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.